Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Wahyu Adigo dengan NIM H022101 akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum perancangan percobaan yang telah diberikan dari koas dalam 2 soal, yaitu saya screen terlebih dahulu. Yaitu soal pertama, yaitu RALS, di mana terdapat 2 faktor, yaitu dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat. Dan soal pertama ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu bagaimana hasil uji seragamnya, lalu kedua bagaimana korelasinya, dan ketiga bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Lalu soal kedua, yaitu RAKF, di mana terdapat 2 faktor, yaitu dosis pupuk dan chelator. Namun pada RAKF ulangan berpengaruh karena pengujian dilakukan pada lingkungan luar. Baiklah, pertama saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya harus diinstal terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi ini. Sebelum itu saya sudah menyiapkan data di Excel sehingga mempermudah. Pertama di blok semua data yang akan digunakan, lalu di copy dan dipaste di SPSS yang telah disiapkan. Nah, apabila sudah 1, 2, 3, nah kita bisa ke variable view lalu mengganti nama bagian ini sesuai dengan yang diuji. Pertama ada dosis pupuk CaCO3, kedua yaitu dosis pupuk fosfat, ketiga yaitu ada ulangan, ketiga ada pH, keempat ada P tersedia, kelima itu ada N total, dan terakhir yaitu ada produksi kacang tanah. Bagian ulangan type-nya kita ganti ke string, lalu di labelnya kita samakan dengan nama, bisa di copy lalu di blok bagian label dan di paste. Nah, setelah itu supaya jelas, nah ini nominal, ini scale. Nah, dari di values yang pupuk CaCO3 ini pertama ada 1 dengan label K1, 1 dengan label K0, 2 dengan label K1, 3 dengan label K2. Setelah itu bisa di OK. Nah, untuk pupuk fosfat lakukan hal yang sama ada K1 dengan label P0, 2 dengan label P1, lalu 3 dengan label P3. Setelah itu bisa di OK. Setelah itu di bagian ulangan itu buat 1 label 1, value 2 dengan label 2, value 3 dengan label 3, 4 dengan label 4, lalu di OK. Apabila sudah seperti ini bisa diubah jadi 0, sudah data view. Nah, apabila sudah dan bagian sudah berubah seperti ini, baru kita bisa uji ragamnya, yaitu pertama analyze lalu pilih bagian linear mode dengan univariate, lalu pH ya,
pH taruh bagian dependent variable, lalu dosis pupuk taruh di bagian fixed factor, dosis pupuk fosfat taruh di fixed factor. Ulangan tidak dimasukkan karena ulangan berfungsi hanya sebagai perbanyakan data saja. Apabila sudah, bisa ke models, lalu build terms. Pertama, dosis pupuk CaCO3 dimasukkan, dosis pupuk fosfat dimasukkan, lalu interaksi antara kedua pupuk tersebut dimasukkan juga. Apabila sudah, bisa di continue, lalu bisa ke post-hoc. Post-hoc semua data dimasukkan, pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat. Namun jangan lupa LSD dan Duncan-nya dihidupkan di checklist, lalu continue. Setelah itu means overall ditekankan, continue. Option yaitu descriptive statistik itu dicentang, lalu di continue. Apabila sudah, bisa di OK. Nah, di sini dapat dilihat uji ragamnya yaitu antara pupuk CaCO3, pupuk fosfat, dan interaksi antara pupuk CaCO3 dan fosfat berpengaruh sangat nyata terhadap pH. Dapat dilihat dari sini yaitu 0,000, yang berarti bahwa kurang dari 0,001, sehingga sangat signifikan. Apabila sangat signifikan dapat dilihat dengan uji lanjutnya, yaitu bagian ini perlakuan pH itu tuh berpengaruh baik. Bagian pH itu tuh berbeda dengan lain, dapat dilihat pada kolom yang berbeda ini. K0 itu di 1, K1 di 2, dan K2 dibagi di kolom 3. Setelah itu, pengaruh pupuk fosfat terhadap pH dapat dilihat bahwa P0 dan P2 itu sama, namun berbeda nyata dengan 2. Dapat dilihat bahwa P0 dan P2 itu terdapat pada kolom 1, dan P1 itu terdapat pada kolom 2. 1 itu disamakan saja dengan A, sedangkan 2 disamakan dengan B. Oke, setelah itu lanjut kita balik ke SPSS. Setelah itu kita selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama, namun pH dikeluarkan dan masukkan faktor P tersedia ke dependent variable. Setelah itu lakukan hal yang sama dengan merubah post-hoc. means overall dimasukkan, continue, lalu bisa di OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uji ANOVA-nya bahwa dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi antara dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat itu berbeda signifikan. Dapat dilihat dari sini 0,00 semua, di mana 0,00 tersebut lebih kecil dari 0,001. Apabila signifikan, dapat dilihat uji lanjutnya yaitu bahwa dosis pupuk CaCO3 memiliki pengaruh terhadap P tersedia. Dapat dilihat pada K0, K1, dan K2 itu saling berbeda nyata, di mana mereka memiliki kolom yang berbeda, yaitu seperti K0 di 1, K1 di 2, dan K2 di 3. Selanjutnya yaitu pengaruh dosis pupuk fosfat terhadap P tersedia, yaitu dapat dilihat bahwa P0 itu berbeda nyata dengan P2 dan P1, sedangkan P2 dan P1 masih sama dan berbeda nyata dengan P0. Oke, selanjutnya yaitu kita balik ke SPSS dan lanjut ke N-total. Nah, di N-total seperti biasa analyze, lalu kita univariate, P tersedia dikeluarkan, masukkan N-total ke dependent variable. Setelah itu means-nya dirubah, overall dimasukkan, continue, lalu di OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uji ANOVA-nya
bahwa dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi antara dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat itu berpengaruh signifikan terhadap N total. Apabila signifikan, dapat dilihat ke uji lanjutnya bahwa dosis pupuk CaCO3 memiliki pengaruh yang berbeda terhadap K0, K1, dan K2. Dapat dilihat bahwa K0, K1, K2 berada pada kolom yang berbeda seperti K0 di kolom 1 atau A, K1 di kolom B, K3, K2 di kolom C. Selanjutnya, dosis pupuk fosfat mempengaruhi N total, yaitu P0 itu berbeda nyata dengan P1 dan P2. Baik, selanjutnya kita balik ke SPSS dan lakukan hal yang sama. Itu tadi ini. Selanjutnya kita akan memasukkan produksi kacang tanah sebagai dependent variable. Emin berubah, overall masukkan, continue, oke. Nah, maaf. Nah, selanjutnya yaitu kacang tanah. Nah, uji ANOVA-nya dapat dilihat bahwa dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk CaCO3 berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi kacang tanah, namun dosis pupuk fosfat tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah, namun interaksi dari dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah. Dapat dilihat bahwa pupuk CaCO3 memiliki nilai di bawah 0,000 dan pupuk CaCO3 memiliki nilai sebesar 0,005 sehingga signifikan, namun dosis pupuk fosfat berpengaruh tidak signifikan karena di bawah 0,005. Selanjutnya yaitu uji lanjutnya, dosis pupuk CaCO3 berpengaruh terhadap produksi kacang tanah. Dapat dilihat bahwa K0 dan K1 itu berbeda nyata dengan K2, dan dosis pupuk fosfat dapat dilihat bahwa K0, P0, P2, P1 itu saling tidak berbeda nyata. Selanjutnya, untuk uji korelasi dapat dilihat bahwa di sini kok correlate, bivariate, dan ini dimasukkan semua. Yang total dimasukkan, produksi kacang tanah dimasukkan. Perlu diingat di sini personal checklist, lalu to valid, dan terakhir ada flag significant correlance di checklist, baru di OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa korelasi antara satu sama lain itu saling berkorelasi. Salah satu contohnya yaitu seperti pH berkorelasi positif terhadap P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pH membacanya itu bisa ke kanan atau bisa ke bawah seperti ini, tergantung pembaca masing-masing. Jadi di korelasi ini terdapat dua, yaitu ada korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif itu tuh seperti contohnya apabila pH berkorelasi negatif dengan P tersedia, berarti apabila pH-nya tinggi maka P tersedianya akan rendah, seperti itu. Namun apabila positif seperti apabila pH-nya tinggi maka P tersedia juga akan tinggi. Baik, itu untuk RALF. Selanjutnya saya akan memasukkan data RAKF, yaitu atau soal kedua menggunakan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu mengenai RAKF. Sebenarnya saya sudah menyiapkan data tersebut dalam Excel sehingga mudah dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, sebelumnya saya buka Excel terlebih dahulu, lalu RAKF.
Di RKF ini terdapat dua perlakuan, yaitu dosis pupuk dan khelator. Bisa dikontrol di copy dan dipaste bagian sini, Ctrl V. Nah, setelah itu apabila sudah, kita ke variable view, lalu bagian sini kita bikin namanya dosis pupuk, khelator, ulangan, pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman. Type ulang. Maaf, lupa. Oh ya, di bagian nama ini tidak boleh ada spasi, sehingga kita harus membuat dengan underscore atau garis bawah. Tinggi tanaman. Bagian ulangan kita bikin jadi string. Oke. Nah, apabila sudah, bagian label itu kita samakan dengan nama. Nah, lalu bagian values ini pertama itu ada satu, yaitu TP atau tanpa pupuk. Lalu ada dua, PA, yaitu ada pupuk anorganik. Lalu tiga, atau yaitu PAO atau pupuk anorganik plus organik. Setelah itu bisa di OK. Lalu untuk bagian khelator kita lakukan hal yang sama, yaitu ada pertama 1 sama dengan TK atau tanpa khelator, 2 yaitu isolat bakteri atau IB, lalu 3 yaitu pupuk kompos atau PK. Setelah itu bisa di OK. Untuk ulangan yaitu ada 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4. Apabila sudah, bisa di OK. Lalu bagian sini kita bikin scale, dan scale. Nah, apabila sudah, dapat balik ke data view. Nah, apabila sudah seperti ini, kita dapat melakukan uji ANOVA-nya dan uji lanjutnya seperti tadi, pertama ada analyze, mulai dengan univariate. Nah, di sini pH dimasukkan ke dependent variable, lalu dosis pupuk dimasukkan sebagai fixed factor, lalu khelator sebagai fixed factor, dan ulangan juga dimasukkan fixed factor. Ulangan di sini juga berfungsi sebagai perbanyakan data. Nah, setelah itu, mohon maaf, sebentar. Saya lanjutkan. Apabila sudah sampai sini, lalu klik model, sama seperti tadi, build terms, dosis pupuk dimasukkan kanan, khelator, ulangan juga, lalu interaksi antara dosis pupuk dan khelator dimasukkan ke dalam, lalu di continue. Apabila sudah, lalu post hook semuanya dimasukkan. Dan ulangan dimasukkan. Jangan lupa LSD dicentang dan Blanken dicentang. Setelah itu continue, lalu masuk amins, overall, continue, option, descriptive, statistik, continue. Apabila sudah, bisa kita OK. Nah, di sini dapat dilihat uji ANOVA-nya, yaitu dosis pupuk, khelator, ulangan, dan interaksi dari dosis pupuk dengan khelator itu tidak berbeda nyata karena tidak berpengaruh signifikan karena lebih kecil dari 0,05 semua. Lalu untuk uji lanjutnya, yaitu dosis pupuk memiliki pengaruh terhadap
pH yaitu pada P1 dan P2 itu saling tidak berbeda nyata, namun P1 berbeda nyata dengan P0. Sedangkan P2 itu tidak berbeda nyata dengan P1 dan P0, sedangkan P0 itu berbeda nyata dengan P1. 1 bisa kita anggap dengan A, sedangkan 2 kita anggap sebagai B. Jadi P1A, P2AB, sedangkan P0 itu B. Selanjutnya yaitu korelator terhadap pH. Dapat dilihat bahwa korelator tidak menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap perlakuan K0, K2, dan K1. Di bagian ulangan juga sama, tidak menyebabkan perbedaan yang tidak didapatkan perbedaan antara satu sama lain. Oke, apabila sudah, kita balik ke SPSS, lalu lanjut ke uji bahan BO atau bahan organik. Kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan analyze, general linear model, univariate, lalu pH kita keluarkan, namun bahan organik kita masukkan ke dependent variable. Apabila sudah, kita MMN kita pencet, lalu eval, continue, lalu oke. Nah, ini dapat dilihat bahwa nah ini Gianovanya yaitu dosis pupuk memiliki pengaruh tidak signifikan, korelator juga tidak signifikan, ulangan tidak signifikan, namun dosis pupuk interaksi antara dosis pupuk dan korelator memiliki pengaruh signifikan terhadap bahan organik. Selanjutnya yaitu uji lanjutnya bahwa bahan organik dosis pupuk mempengaruhi perlakuan P0, P1, dan P2, di mana P0 itu berbeda nyata dengan P1, sedangkan P0 tidak berbeda nyata dengan P2, dan P1 tidak berbeda nyata dengan P2. Namun dan begitu juga P2 tidak berbeda nyata dengan P0 dan P1. Selanjutnya yaitu pengaruh korelator terhadap bahan organik, yaitu dapat dilihat bahwa K0 itu berbeda nyata dengan K1 dan K2, sedangkan K1 dan K2 itu saling tidak berbeda nyata. Selanjutnya yaitu pengaruh ulangan terhadap BO bahan organik, dapat dilihat bahwa masing-masing ulangan itu tidak berbeda nyata. Ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3, dan ulangan 4 itu tidak berbeda nyata karena berada pada kolom 1 atau kolom A. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke KTK. Lakukan hal yang sama, analyze, general model, linear model, univariate, bahan organik dikeluarkan, masukkan KTK ke dalamnya, lalu amines kita overall kita masukkan, continue, oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uji ANOVA-nya dosis pupuk memiliki pengaruh signifikan terhadap KTK, namun korelator berpengaruh tidak signifikan terhadap KTK karena di bawah 0,05, ulangan tidak berpengaruh signifikan terhadap KTK, dan dosis interaksi antara dosis pupuk dan korelator itu tidak berpengaruh signifikan. Lanjut uji ragamnya yaitu KTK, dosis pupuk terhadap KTK dapat dilihat bahwa P0 berbeda nyata dengan P2 dan P1, sedangkan P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata. Selanjutnya yaitu pengaruh korelator terhadap KTK, sama seperti jenis pupuk tadi, bahwa K0 itu berbeda nyata dengan K2 dan K1, namun K2 dan K1 tidak berbeda nyata. Ulangan juga sama, itu tidak berbeda nyata karena ulangan 1, 4, 3, 2 itu berada pada satu kolom atau kolom A. Baik, apabila sudah, lanjut ke tinggi tanaman. Lakukan hal yang sama, univariate, KTK, tinggi tanaman, amines, overall, continue, lalu di oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dosis pupuk memiliki pengaruh signifikan karena di atas 0,05
yaitu 0,02. Lalu chelator memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tinggi tanaman, ulangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tinggi tanaman, lalu interaksi antara dosis pupuk dan chelator tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Lanjut ke uji ragam, yaitu uji lanjut, yaitu pertama pengaruh dosis pupuk terhadap tinggi tanaman, yaitu perlakuan P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan P1. Selanjutnya pengaruh antara chelator dengan tinggi tanaman, yaitu dapat dilihat bahwa K1 berbeda nyata dengan K2 namun tidak berbeda nyata dengan K0, dan K2 berbeda nyata dengan K1 namun tidak berbeda nyata dengan K0. Selanjutnya yaitu untuk tinggi tanaman, ulangan terhadap tinggi tanaman dapat dilihat bahwa tidak berbeda nyata. Apabila sudah, kita lanjut ke korelasi. Korelasinya yaitu correlation bivariate. Kita masukkan semua perlakuan. Lalu jangan lupa person, to tailor, dan fact signification correlation, lalu di OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya contohkan pH itu berkorelasi negatif dengan BO dan KTK dan tinggi tanaman. Sedangkan BO itu bahan organik berkorelasi negatif dengan pH, berkorelasi positif dengan KTK, dan berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Lalu KTK itu berkorelasi positif dengan pH, berkorelasi negatif positif dengan bahan organik, dan signifikan berkorelasi positif dengan tinggi tanaman. Namun tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, berkorelasi negatif dengan bahan organik, dan berkorelasi negatif dan berkorelasi positif dengan KTK. Baik, sekian dari jawaban saya mengenai soal kedua tentang RAKF. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi RS Studio. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan RS Studio. Langsung saja. Pertama yaitu membuka aplikasi yang telah disiapkan. Pertama kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Di RS script. Nah, ini data baru. Lalu kita import database, ambil dari Excel. Lalu kita browsing di mana kita menyimpan data Excel tersebut. Oke, pertama kita akan menganalisis RALF terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita import. Nah, oke. Apabila sudah, kita bisa add script atau create new script. Namun sebelum itu kita memastikan bahwa AgriClay dan Bio Research ini dicentang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita memasukkan script yang telah disiapkan sebelumnya untuk mempersingkat waktu, yaitu pertama ada RALF, lalu ada uji ANOVA dan uji lanjut, lalu korelasi. Terus soal kedua yaitu RAKF, di mana RAKF ini menguji ANOVA dan korelasi juga. Pertama langsung saja dari sini kita blok terlebih dahulu, kita copy, lalu lanjut ke RS Studio, kita paste saja di sini. Oke. Nah, apabila sudah, bisa kita blok lagi, lalu kita run. Nah, sini dapat dilihat data kita
Eh, nah, apabila sudah dapat dilihat bahwa rumusnya terdapat output console RS Studio. Nah, output console RS Studio ini menampilkan bahwa data saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu di sini dapat dilihat ada string. Nih, string dalam kurung LLF itu tuh string itu menunjukkan karakter dan numerik. String itu berfungsi untuk menampilkan informasi struktur dari data kita, yaitu RLF. Nah, selanjutnya ini ada summary itu merupakan ringkasan dari data kita. Ya, apabila sudah, langsung aja ke uji ANOVA-nya. Di copy seperti tadi. Oke, lalu langsung di blok dan di run. Apabila sudah, data ujian ANOVA telah didapatkan. Nah, ini pertama adalah ujian ANOVA dari PH. Dapat dilihat bahwa faktor A atau pemberian pupuk CaCO3 itu berpengaruh sangat signifikan, serta pemberian pupuk fosfat itu juga berpengaruh sangat signifikan, serta interaksi antara kedua pupuk tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap pH karena berada di bawah 0,01. Selanjutnya yaitu pengaruh dari pemberian pupuk CaCO3 terhadap pH dapat dilihat bahwa berbeda nyata semua, dan K2 merupakan yang terbaik. Nah, dapat dilihat berbeda karena ini memiliki variabel yang berbeda, yaitu K2 di A, K1 di B, dan K0 di C. Selanjutnya, pengaruh pemberian pupuk fosfor terhadap pH dapat dilihat bahwa pemberian P1 itu berbeda nyata dengan P2 dan P0, namun P2 itu tidak berbeda nyata dengan P0. Nah, di sini dapat dilihat bahwa interaksi antara keduanya merupakan K2P1 merupakan hasil terbaik, di mana K2P1 dan K2P2 itu tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan K2P0 sampai K0P0. Sedangkan K2P0 itu berbeda nyata dengan K2P1 dan K2P2, namun tidak berbeda nyata dengan K0P1, dan berbeda nyata dengan K1P0 hingga K0P0. K1P0 itu berbeda nyata dengan K2P1 sampai K2P0, dan berbeda nyata dengan K1P2 sampai K0P0, namun tidak berbeda nyata dengan K0P1. Begitu juga selanjutnya. Dapat dilihat bahwa yang menentukan berbeda nyata atau tidak berbeda nyata itu tuh dapat dilihat dari variabel ini. Apabila ada variabel yang sama, itu berarti tidak berbeda nyata, namun apabila variabelnya itu berbeda, itu berarti berbeda nyata. Contohnya AA dengan B itu berbeda nyata, sedangkan B dengan BC itu tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya yaitu ada ANOVA dari P tersedia. Dapat dilihat bahwa faktor A atau CaCO3 serta faktor B atau pemberian pupuk fosfat serta interaksi keduanya itu berpengaruh sangat signifikan. Dapat dilihat dari adanya bintang 3 ini. Nah, dapat dilihat sangat signifikan itu karena berada di bawah 0,01. Selanjutnya yaitu pengaruh dari uji selanjutnya yaitu pengaruh dari pupuk
CaCO3 terhadap P tersedia, dapat dilihat bahwa K2, K1, dan K0 itu masing-masing berbeda nyata, dapat dilihat dari variabel yang berbeda, yaitu K2 dengan A, K1 dengan B, K0 dengan C, di mana K2 merupakan yang terbaik atau yang tertinggi. Selanjutnya, pengaruh dari pemberian pupuk fosfat terhadap P tersedia, yaitu dapat dilihat bahwa P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata karena memiliki variabel yang sama, yaitu A dan A, sedangkan P0 itu berbeda nyata dengan P1 dan P2 karena P0 memiliki variabel B, sedangkan P1 dan P2 itu adalah AA. Selanjutnya, dari interaksi keduanya dapat dilihat bahwa K2P1 itu tuh merupakan perlakuan terbaik karena mendapatkan nilai yang paling besar, serta dapat dilihat bahwa K2P1 itu berbeda nyata dengan semua perlakuan, namun K1P2 itu tidak berbeda nyata dengan K2P2 dan K1P1. Lalu K0P2 itu tidak berbeda nyata dengan K2P0 dan K1P0. Lalu K1P0 tidak berbeda nyata dengan K2P0 dan K0P1, dan K0P0 itu berbeda nyata dengan semua perlakuan. Selanjutnya yaitu analisis ANOVA dari N total. Dapat dilihat bahwa faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan faktor B itu tuh mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari 3 bintang ini, di mana 3 bintang ini berarti hasilnya mendapatkan hasil di bawah 0,01 sehingga sangat signifikan. Setelah itu, untuk uji lanjutnya dapat dilihat bahwa pemberian pupuk CaCO3 itu memiliki pengaruh berbeda terhadap masing-masing perlakuan, di mana K2 itu merupakan perlakuan terbaik dengan variabel A, K1 dengan variabel B, K0 dengan variabel C. Sedangkan di pengaruh dari pemberian pupuk fosfat terhadap N total, dapat dilihat bahwa P2 dan P1 tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan P0. Selanjutnya, interaksi keduanya dapat dilihat bahwa K2P2 merupakan hasil terbaik, di mana K2P2 tidak berbeda nyata dengan K2P1, namun berbeda nyata dari K1P2 hingga K0P0. Lalu K1P2 tidak berbeda nyata dengan K1P0, K0P1, K1P1, namun berbeda nyata dengan K2P2 dan K2P1, dan berbeda nyata dengan K0P2 dan K2P0 dan K0P0. Selanjutnya, K0P1 itu berbeda nyata dengan K2P2 dan K2P1, dan berbeda nyata dengan K0P0, namun tidak berbeda nyata dari K1P2 hingga K2P0. Sedangkan K0P0 itu berbeda nyata dengan semua perlakuan. Selanjutnya yaitu produksi kacang tanah. Nah, di produksi kacang tanah dapat dilihat dari ujian ANOVA-nya bahwa faktor A itu memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan produksi kacang tanah, namun faktor B tidak signifikan karena berada di bawah 0,1, sedangkan interaksi antara faktor A dan faktor B memiliki pengaruh signifikan karena berada di atas 0,01. Lalu selanjutnya yaitu untuk uji lanjutnya, dapat dilihat bahwa K2 merupakan hasil yang terbaik, di mana K2 itu berbeda nyata dengan K1 dan K0, namun K1 dan K0 itu tidak saling berbeda nyata. Selanjutnya yaitu pengaruh dari pemberian pupuk fosfat terhadap produksi kacang tanah. Dapat dilihat bahwa dari ketiga perlakuan tersebut tidak saling berbeda nyata karena memiliki variabel yang sama, yaitu A, dan A. Selanjutnya, dari interaksi keduanya itu mendapatkan bahwa K2P1 merupakan perlakuan terbaik dan dapat
dilihat bahwa K2P1 itu tidak berbeda nyata dengan K2P0, namun berbeda nyata dengan pelakuan-pelakuan lain. Setelah itu K2P0 itu tidak berbeda nyata dengan K2P1 dan K2P2. K2P2 tidak berbeda nyata dengan K2P0, namun berbeda nyata dengan pelakuan lain. Dan K1P1 berbeda nyata dari K2P1 hingga K2P2, namun tidak berbeda nyata dari K1P2 hingga K0P0. Lalu dapat dilihat bahwa K1P0 itu tidak berbeda nyata dengan K0P0 dan K0P1, namun berbeda nyata dengan pelakuan lainnya. Dan K0P1 itu tidak berbeda nyata dengan K1P0, namun berbeda nyata dengan pelakuan lain. Baik, apabila sudah, kita bisa melanjutkan ke uji korelasi. Nah, uji korelasi yaitu menggunakan skrip yang telah disiapkan tadi. Korelasi, copy dan di paste di sini. Apabila sudah, bisa diblok lagi dan di run. Nah, ini dapat dilihat korelasi dari RALF ini bahwa pH memiliki korelasi positif dengan P tersedia yang total berproduksi kacang tanah, dan P tersedia juga memiliki korelasi positif dengan semua parameter, N total juga berkorelasi positif terhadap semua parameter. Produksi kacang tanah juga berkorelasi positif terhadap semua parameter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jadi apabila berkorelasi positif, maka apabila satu parameter tinggi, maka parameter yang berkorelasi positif juga akan tinggi. Sedangkan apabila korelasi negatif itu apabila satu parameter itu rendah, maka satu parameter lain yang berkorelasi negatif itu akan tinggi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal kedua, yaitu mengenai AKF menggunakan aplikasi RS Studio. Pertama, yaitu kita membuka aplikasi RS Studio terlebih dahulu. Nah, seperti tadi kita menginput data ulang dari Excel, lalu browse terlebih dahulu dan masukkan file yang telah disiapkan. Namanya kita ganti menjadi RAKF, lalu sheetnya kita ganti menjadi RAKF. Apabila sudah seperti ini, sudah bisa kita import. Jangan lupa ya, kita centang terlebih dahulu agree dan BioResource agar bisa data bisa dibaca. Nah, apabila sudah, kita bisa menambahkan R-script baru seperti ini. Nah, seperti yang tadi, kita langsung saja memasukkan script yang telah disiapkan, yaitu RAKF. Kita copy dan langsung saja kita paste. Nah, apabila sudah, langsung kita blok semua dan di run. Nah, ini merupakan data dari RAKF yang kita punya. Selanjutnya, langsung saja kita uji ANOVA. Nah, seperti barusan, kita copy dan langsung dipaste saja. Setelah itu kita blok dan langsung di run. Nah, di sini akan muncul uji ANOVA dan uji lanjut dari data RAKF. Dari sini kita bacanya. Pertama dapat lihat bahwa
faktor A dan faktor A dan interaksi antar faktor A dan faktor B berpengaruh tidak nyata karena kecil dari 0,1, sedangkan faktor A itu berpengaruh tidak signifikan karena di bawah 0,05 dan di atas 0,1. Setelah itu dapat dilihat bahwa dari sini dapat dilihat bahwa P0 merupakan hasil terbaik di mana P0 memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap P1 namun tidak berbeda nyata dengan P2. Selanjutnya faktor kedua yaitu K1, pengaruh dari K relator terhadap pH dapat dilihat bahwa masing-masing faktor tidak menyebabkan perbedaan yang nyata. Selanjutnya yaitu interaksi antara kedua faktor dapat dilihat bahwa P0 K1 itu tidak berbeda nyata dari P2 sampai P2 K1 hingga P2 K2, namun berbeda nyata dengan P1 K1 dan P1 K0. Setelah itu P2 K1 tidak berbeda nyata dengan semuanya kecuali P1 K1 dan P1 K0, sedangkan P1 K0 berbeda nyata dengan P2 K1 dan P0 K1 dan tidak berbeda nyata dengan P2 K0 hingga P1 K1. Selanjutnya ANOVA dari bahan organik. Faktor A dapat dilihat bahwa memberikan pengaruh tidak signifikan, sedangkan faktor B juga tidak signifikan, sedangkan interaksi antara faktor A dan faktor B memiliki pengaruh signifikan karena berada di atas 0,001. Sangat signifikan karena berada di atas 0,001. Setelah itu dapat dilihat bahwa pengaruh dari pemberian pupuk terhadap bahan organik dapat dilihat bahwa P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata, namun P1 berbeda nyata dengan P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata dengan P1 dan P0 dan P0 berbeda nyata dengan P1 saja. Selanjutnya pengaruh input relator dapat dilihat bahwa K2 dan K1 itu tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan K0. Saja interaksi dari kedua input dapat dilihat bahwa P1K2 mendapatkan hasil terbaik, di mana P1K2 itu berbeda nyata dengan P0K1, P2K2, P0K2, P2K1, P1K0, P0K0 karena tidak memiliki variabel yang sama. Dapat dilihat sendiri bahwa P1K1 tidak berbeda nyata dengan P1K2 dan P2K0 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ANOVA dari KTK. Di KTK dapat dilihat bahwa faktor A itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap KTK, sedangkan faktor B memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTK karena lebih besar dari 0,01. Lalu faktor A dan interaksi antara faktor A dan faktor B dapat dilihat bahwa memiliki pengaruh signifikan karena di atas 0,05. Setelah itu dapat dilihat bahwa uji lanjutnya P1 dan P2 memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan P0 terhadap KTK, sedangkan pengaruh relator dapat dilihat bahwa K1 dan K2 tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan K0. Lalu interaksi antara kedua input dapat dilihat bahwa P1K2 merupakan memiliki hasil terbaik. Dapat dilihat bahwa P1K2 itu tidak berbeda nyata dengan P1K1 dan P2K1. Namun P1K1 tidak berbeda nyata dengan P2K1, P2K0, P2K2 saja dan berbeda nyata dengan P0K1, P0K2, P1K0, P0K0. Lalu dapat dilihat juga bahwa di sini P2K2 hanya berbeda nyata dengan P1K2.
Selanjutnya, ANOVA dari tinggi tanaman. Dapat dilihat bahwa faktor A memiliki pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman, faktor B tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman, dan interaksi antara faktor A dan faktor B memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tinggi tanaman. Dapat dilihat dari tanda bintang ini dan poin titik ini. Nah, itu pengaruh input terhadap tinggi tanaman. Dapat dilihat bahwa P1 memiliki pengaruh berbeda nyata dengan P2 dan P0, dan sedangkan P2 dan P0 tidak memiliki perbedaan nyata. Selanjutnya yaitu pengaruh input K-relator terhadap tinggi tanaman. Dapat dilihat bahwa K2 itu memiliki pengaruh yang berbeda nyata dengan K1 namun tidak berbeda nyata dengan K0, dan K0 memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan K2 dan K1, sedangkan K1 memiliki pengaruh yang berbeda nyata dengan K2 namun tidak berbeda nyata dengan K0. Lalu dapat dilihat juga bahwa interaksi antara kedua input mendapatkan hasil terbaik yaitu P1K0, namun P1K0 memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan P1K2, P0K2, P1K1, P2K1, P2K2 saja, dan berbeda nyata dengan P0K0, P2K0, dan P0K1. Baik, selanjutnya kita bisa melakukan uji korelasi. Nah, seperti biasa, langsung saja kita masukkan script yang telah disiapkan untuk uji korelasi RAKF. Langsung saja kita blok dan di run. Maaf. Nah, oke. Nah, dapat dilihat bahwa korelasi antar parameter, dapat lihat bahwa pH memiliki korelasi positif terhadap BO, KTK, namun berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman, sedangkan bahan organik memiliki korelasi positif dengan pH, berkorelasi positif dengan KTK, namun berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Sedangkan KTK memiliki korelasi positif dengan pH, berkorelasi positif dengan BO, berkorelasi positif dengan KTK, dan berkorelasi positif dengan tinggi tanaman. Sedangkan tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, berkorelasi negatif dengan BO, berkorelasi positif dengan KTK. Baik, sekian jawaban yang saya berikan untuk soal akhir rancangan percobaan. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.